Ya, selamat malam pemirsa, hadirin di Gedung Stovia atau Museum Kebangkitan Nasional. Saya Vivi Aleda Yahya dan Anda menyaksikan program Suara Anda Spesial. Pemirsa, Metro TV The Election Channel bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia bekerja sama untuk menghadirkan sebuah dialog dengan tema pembangunan kesehatan di Indonesia dengan tamu para capres atau calon presiden Republik Indonesia 2009. Dan untuk itu saya akan undang moderator untuk mendampingi saya. Silakan Pak Samsul Arifin. Tepuk tangan dulu untuk moderator kita. Iya. Pak Samsul, kenapa topik kesehatan atau pembangunan kesehatan begitu penting untuk diangkat kali ini? Ya, saya kira memang ada satu pepatah mengatakan bahwa kesehatan memang bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya itu menjadi tidak berarti. Jadi dengan demikian betapa pentingnya masalah kesehatan ini di samping masalah pendidikan. Kalau orangnya tidak sehat, kemudian dididik juga tidak optimal. Jadi begitu pentingnya masalah kesehatan ini. Oke, baik. Lebih jauh soal tema kesehatan kita malam hari ini langsung saja kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia. Silakan Pak Fahmi Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar mengingatkan kita semua dan saya kira kita semua tahu bahwa masalah kesehatan rakyat secara jelas disebutkan dalam konstitusi kita, dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada satu pasal 28H ayat 1 bahwa setiap orang berhak hidup sehat serta berhak memperoleh fasilitas kesehatan, pelayanan fasilitas kesehatan. Dan dalam pasal 34 ayat 3 menyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaannya. Kemudian disokong oleh kewajiban negara dalam pasal 34 ayat 2, negara mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Termasuk di sini jaminan sosial dalam bidang kesehatan, atau yang dikenal dengan kewajiban negara untuk membuat dan mengimplementasikan sistem kesehatan yang menjamin agar seluruh rakyat Indonesia memiliki asuransi atau jaminan dalam bidang kesehatan. Selanjutnya, setelah ini seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat profesi kesehatan yang tergabung dalam 5 organisasi profesi kesehatan, kelompok tenaga kesehatan yang bekerja dan mengabdikan dirinya sampai ke pelosok pedesaan di negara tercinta ini, yang jumlahnya hampir 1 juta orang, terbanyak tentu perawat, dilanjutkan bidan, dokter, dokter gigi dan apoteker, ingin sekali mendengarkan visi dan misi Ibu dalam menyehatkan bangsa melalui Metro TV pada malam ini. Visi dan misi tentang kesehatan, sebagaimana dinyatakan Badan Kesehatan Dunia, sehat bukan hanya membebaskan atau mengobati orang sakit, Bu. Sehat yang merupakan suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan orang untuk hidup secara produktif dan ekonomis. Itulah yang ditulis dalam Undang-Undang Kesehatan kita. Tentu saja, nah ini yang paling penting, Bu, tentu saja sehat dan sejahtera bukan hanya untuk masyarakat pengguna layanan kesehatan, kita juga sangat berharap sehat dan sejahtera pula untuk tenaga kesehatan yang melaksanakannya. Sebuah kondisi sehat dan sejahtera untuk semua, itu yang paling penting saya kira. Selanjutnya kami persilakan Mbak Vivi dan Pak Samsul untuk memandu acara ini. Demikian, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Fahmi Idris. Baiklah, langsung saja kalau begitu kita undang Capres Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarno Putri. Ibu Mega, apa kabar? Baik, Mbak. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Ibu Mega, apa pandangan Ibu Mega terhadap masyarakat Indonesia yang sebagian masih berobat ke luar negeri, mencari pengobatan di luar negeri? Ya, sebetulnya masalah banyak dari masyarakat Indonesia yang pergi mencari pengobatan ke luar negeri. Kalau saya amati dari sejak saya menjadi wakil presiden maupun presiden, ini juga sebetulnya kita harus mengintrospeksi diri kita sendiri, karena banyak hal sebetulnya yang terjadi karena tentunya seorang manusia, termasuk juga tentunya para ahli medis sendiri, kan berkeinginan kalau sedang sakit mendapatkan suatu kesempatan, mendapatkan kesehatan, mendapatkan suatu prioritas kesehatan untuk bisa menjadi prima kembali. Nah, masalahnya adalah
menurut mereka banyak hal yang justru di Indonesia ini masih ada kendala-kendalanya. Nah, dengan demikian mereka tentunya mencari sesuatu yang terbaik, sehingga menurut saya sebaiknya hal ini juga menjadi bagian dari kita belajar mengapa hal-hal seperti itu. Karena menurut saya banyak dokter-dokter di Indonesia juga yang sebetulnya kalau diberi kesempatan, kalau diberi suatu supporting pengetahuan yang lebih baik, tentunya akan bisa juga menyamai mereka yang berada di luar negeri. Baik kalau begitu. Tepuk tangan untuk Ibu Megawati. Ya baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Suara Anda spesial segera kembali. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Anda spesial. Topik kita kali ini adalah pembangunan kesehatan, dialog antara keluarga besar kesehatan Indonesia dengan Capres Ibu Mega Soekarno Putri. Ya silakan Pak Samsul. Ya, selamat malam Bu Mega. Malam. Jadi hadir di sini 5 panelis Bu nanti yang akan menanyakan kepada Ibu. Perlu diketahui bahwa Gedung Stovia ini adalah gedung yang bersejarah di mana sekolah kedokteran pertama dilakukan di sini. Untuk itu kami persilakan yang pertama dari IDI, Pak Dr. Jainal Abidin yang merupakan Sekretaris Jenderal dari Ikatan Dokter Indonesia. Silakan Pak Jainal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin sampaikan bahwa pembangunan kesehatan dalam suatu negara itu tidak terlepas dari sistem pembiayaan yang ada di negara tersebut. Pada saat Ibu menjadi presiden di akhir periode tahun 2004, pada saat itu lahir Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pertanyaan saya kemudian adalah, apakah Ibu pada saat nanti terpilih menjadi presiden akan berkomitmen untuk menjalankan atau mengimplementasikan undang-undang tersebut? Karena undang-undang ini sangat ditunggu oleh seluruh masyarakat atau seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Silakan Ibu Mega. Terima kasih. Benar, waktu itu adalah penandatanganan terakhir saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Jadi pada waktu itu memang saya mencoba untuk berpikir bagaimana, istilah saya gampang saja Pak. Kalau biasanya di dalam masyarakat kita itu orang mencari uang. Nah saya bilang pada waktu itu bagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 40 ini istilahnya uang mencari orang. Dengan demikian bagi seorang yang memerlukan suatu pemeriksaan kesehatan ataupun juga artinya masuk ke rumah sakit, itu tanpa harus berpikir dulu, karena pada saat sekarang ini kita mengetahui realita di lapangan, justru masyarakat kecil itu kan kalau sakit badan malah bertambah sakit karena sakit pikiran. Sakit pikirannya karena harus mencari uang untuk masuk. Ini sebagai satu intermezzo mengapa saya langsung berpikir seperti demikian. Ada satu kejadian kecil, pernah saya menolong seseorang ibu karena ketika itu anak saya juga membutuhkan bantuan emergensi, masuk ke satu rumah sakit. Di sebelah saya ibu itu dengan bayinya. Bayi itu saya dengar karena saya seorang ibu sudah menangis tinggal sedikit suaranya. Jadi saya tidak tahan, saya buka tirainya. Saya tanya pada ibu itu, anak itu harus kenapa? Ternyata panas tinggi dan harus diinfus. Tapi sudah tidak bisa melalui nadi sini, tapi harus di kepala. Kenapa tidak segera dilakukan? Ibu tuh langsung nangis karena suaminya sedang mencari biaya.
Jadi saya tutuplah tirai itu karena saya tidak tahan. Saya panggil dokter yang sedang mengobati anak saya. Saya bilang, tolong segera dikerjakan, jangan beritahukan pada ibu itu, biaya seluruhnya saya tanggung. Nah, itulah suatu bagian yang membuat saya pikir, wah, bagaimana ya? Ini urusannya telur dulu apa ayam dulu? Karena ketika saya banyak bertanya, kenapa rumah sakit melakukan hal-hal seperti itu ya? Apapun juga rumah sakit perlu biaya. Nah, dengan demikian maka sistem jaminan sosial nasional itu seharusnya membuat masyarakat dan juga tentunya rumah sakit dan juga di situ para dokter dan seluruh mereka yang berada di situ tidak harus berpikir lagi dalam artian tentunya masing-masing sudah mengetahui di manakah harus bisa segera dilaksanakan. Kita sekarang mengetahui ada seperti Askes. Nah, di Askes itu seperti saya, karena saya mantan presiden, saya tanpa harus berpikir kalau sakit langsung masuk, nanti Askes lah yang mengcover hal itu. Kecuali mungkin ada biaya-biaya tambahan. Nah, saya berkehendak itu harus dilakukan. Dan memang sangat disayangkan. Pada waktu itu saya berpikir kalau saja saya dipilih di 2004, maka peraturan di bawah Undang-Undang Nomor 40 itu dapat segera dilaksanakan. Dan tentunya kalau Bapak bertanya, kalau saya insya Allah jadi presiden lagi, ya tentu saja itu harus dijalankan. Karena pada waktu itu memang terakhir yang saya bilang, ketika saya harus menyelesaikan seluruh tugas, saya bilang undang-undang itu harus bisa saya tanda tangani. Karena dengan demikian paling tidak kita sudah mempunyai suatu undang-undang sistem jaminan sosial nasional. Tinggal masalahnya pelaksanaannya ya tentunya dilakukan oleh pemerintah baru yang kebetulan bukan pemerintah di tangan saya lagi. Ya. Oke, baik Pak Samsu. Ya, saya kira untuk pertanyaan selanjutnya tidak lengkap kalau seorang dokter tidak didampingi perawat, Bu. Karena perawat juga mempunyai kontribusi besar terhadap kesembuhan atau kesehatan seseorang. Untuk ini kami persilakan dari Ketua Perawat Ibu Ahriani. Baik, selamat malam Ibu Megawati Capres. Ibu, tadi saya sangat terkesan bahwa Ibu tampak begitu peduli dengan pendekatan SDM manusia kesehatan. Sampai Ibu mengatakan tentang pendidikan sampai subspesialis. Berarti setiap masyarakat Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dari mereka tenaga kesehatan yang kompeten. Pertanyaan saya Ibu, sistem regulasi yang seperti apa menurut Ibu bisa mendukung perencanaan, pengadaan dan pendayagunaan yang baik, tepat, pada waktu yang tepat, di tempat yang sesuai. Terima kasih Ibu. Dalam saya menjalankan sistem pemerintahan dan saya kira ini juga akan berlanjut karena saya melihat Indonesia itu begitu besar. Lalu Indonesia ini bukan ini yang selalu saya populerkan kepada bangsa Indonesia untuk diingat. Indonesia itu bukan berbentuk satu kontinen, tapi negara kepulauan. Nah, sehingga untuk melakukan sesuatu hal komunikasinya saja sudah akan memakan biaya atau tenaga yang lebih daripada kalau sekiranya itu suatu benua. Nah, dengan demikian maka menurut saya banyak undang-undang itu yang harus disinkronkan dulu. Nah, sehingga dengan demikian kita tidak terkotak-kotak. Sebagai suatu contoh, kalau adanya undang-undang sistem jaminan sosial nasional, lalu juga tentunya ada undang-undang kesehatan, undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang apa itu kalau untuk obat-obatan, Undang-undang farmasi, Bu. undang-undang farmasi. Yang ini sebetulnya harus dijadikan satu dulu, disinkronkan sehingga aturan-aturan di bawahnya saling mengikat satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan demikian maka
pengadaan itu pun dilakukan sesuai seperti hal-hal tersebut. Karena saya masih melihat, dan itu juga menurut saya suatu hal yang perlu kita perbaiki di masa depan. Sekarang ini, karena dulu saya pernah jadi presiden, saya mengatakan antar departemen itu seringkali terjadi yang namanya arogansi lintas sektoral. Padahal lintas sektoral itu sangat perlu. Bagaimana sekiranya kalau ada suatu kejadian untuk rujukan. Kalau ada pasien umpamanya di satu wilayah kabupaten, ternyata rumah sakit di situ tidak bisa menangani, kan itu rujukannya bisa langsung ke provinsi ataupun ke pusat. Tapi kan transportnya yang saya lihat itu tidak ada. Berarti itu kan harus ada hubungan dengan Departemen Perhubungan. Hal-hal seperti itu saya kira yang kalau Ibu maksud bagaimana regulasi di masa yang akan datang. Harus kita bentuk suatu saya suka tidak terlalu berpatok pada nama, tapi suatu sistem yang terkoordinir untuk mempercepat pelayanan kesehatan ini. Nah, kalau di bidang perawat, tentunya saya sangat berharap, dari dulu saya mengatakan bagaimana perawat-perawat kita itu juga ditingkatkan mutunya. Karena umpamanya hubungannya dengan ketenaga kerjaan kita, sebetulnya di daerah, di negara-negara yang sekarang ini kita mengirim tenaga kerja, TKW, tenaga wanita, tenaga pekerja wanita atau tenaga kerja Indonesia, itu kalau sebenarnya kita bisa tingkatkan, bagaimana sebenarnya negara-negara tersebut banyak sekali menginginkan adanya tenaga-tenaga perawat. Karena yang saya sangat bangga dari mereka yang selalu berhubungan berkata bahwa biasanya orang Indonesia itu lebih ramah, lalu lebih terampil. Nah, hal-hal seperti ini tentunya bagi Ibu tadi menanyakan soal tenaga perawat, itu mari harus ditingkatkan pendidikannya. Karena juga saya lihat tentunya juga harus di dalam bentuk sistem akademisinya. Ya, tepuk tangan untuk Tepuk tangan ini. untuk Ibu Mega. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami. Suara Anda spesial segera kembali. Iya pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Anda spesial, hasil kerjasama Metro TV The Election Channel dengan Ikatan Dokter Indonesia, dialog kesehatan antara Capres Ibu Megawati Soekarno Putri. Tepuk tangan dulu. Ya Pak Samsul, siapa panelis berikutnya? Ya, saya kira kita tahu bahwa untuk kesehatan ini ada hal yang penting yaitu obat, atau tadi Ibu menyebut farmasi. Cuman masalah obat ini sering disalahartikan obat-obatan, dikira sama dengan mobil-mobilan gitu. Nah, jadi kali ini Pak Doro Jatun adalah ketua, salah satu pengurus penasihat dari Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, akan menanyakan kepada Ibu masalah dunia farmasi ini. Monggo Pak Jatun, silakan. Yang terhormat Ibu Megawati, calon presiden. Tema di pertemuan ini adalah kesehatan dasar yang bermutu, terjangkau, dan berkeadilan. Tadi sudah terjawab sebetulnya oleh Ibu bahwa kalau undang-undang SJSN ini dilaksanakan, maka akan terjawablah seluruh mekanisme pelayanan kesehatan dasar yang bermutu, terjangkau, dan berkeadilan. Di samping itu juga tadi dikatakan betapa pentingnya masalah obat. Karena obat ini sampai saat ini berdasarkan data mewakili kurang lebih 40% dari total biaya kesehatan. Namun demikian kita masih belum ada kemandirian di bidang kefarmasian ini, khususnya dalam industri bahan baku obat. Dengan berlakunya SJSN, kita harapkan ada dua hal utama, yaitu secara tidak langsung terjadi pengendalian harga obat karena sistem diatur. Yang kedua, akan terjadi mekanisme terdapatnya data bagi kebutuhan obat, baik jenis maupun jumlahnya. Sehingga dengan diketahui jenis dan jumlahnya, maka akan memudahkan bagi pemerintah maupun calon investor untuk mulai melihat kemandirian ke sana. Bagaimana menurut Ibu usaha-usaha ke arah kemandirian yang akan Ibu kemukakan di masa yang akan datang? Terima kasih.
Silakan Ibu Mega. Terima kasih Pak Doro Jatun. Tadi kalau dibilang bukannya obat-obatan ya, obat ya. Karena saya juga sebetulnya mempertimbangkan dari suatu sistem. Jadi kita lihatnya realita saja. Kalau seumpamanya mereka yang berada katakan di pegunungan di Papua, di pegunungan Jayawijaya, itu mereka tentu kalau masyarakat perkotaan, kadang-kadang kalau saya menjelaskan hal ini, seringkali mungkin mereka belum bisa mencernakan apa yang saya katakan, tetapi saya tadi mengatakan ini realita lapangan. Saya lebih baik berbicara mengenai realita lapangan, karena bagi hidup sehat, bagi yang namanya makna kesehatan, itu kan akhirnya kita harus melihat realita, bagaimana manusia itu menjadi sehat. Nah, kalau umpamanya kita bicara obat, untuk mereka yang berada di sana, itu mereka sangat sulit untuk mendapatkannya. Apapun juga untuk turun itu menjadi harganya tidak sesuai. Mereka juga harus berjalan berkilo-kilometer untuk bisa mendapatkan hal-hal seperti itu. Nah, sehingga di dalam pertimbangan pemikiran saya yang harusnya mulai ini bisa direalisasikan, bagaimana dengan perkumpulan jamu-jamuan. Nah, saya pernah berdiskusi spesial dengan Asosiasi Perjamuan, lalu juga dengan ID pada waktu itu, dengan kalangan teman-teman dokter. Mereka menyanggah bahwa itu kan belum terbuktikan. Tapi jamu-jamuan mengatakan, loh rakyatnya hidup sehat kalau minum jamu kencur, beras kencur. Wah, ini Pak Irwan ini Pak. Dokter-dokter kalau sudah, ini teman-teman ya, saya bilang nih realita. Teman-teman dokter kalau sudah pegelinu, lalu minum tolak angin, malah sembuh. Maksud saya di dalam hal ini, marilah kita masing-masing membuka suatu pikiran bersama. Jadi kalau masyarakat yang di sana merasa bahwa hal-hal seperti itu yang bisa dilakukan, itu maka biarlah mereka melakukannya. Tetapi bukan berarti obat-obat itu tidak perlu kita produksi harus. Nah, sebenarnya memang saya berpikir pabrik-pabrik obat, tetapi jangan dalam bentuk besar, tetapi bisa dilakukan dalam bentuk-bentuk kecil. Tetapi kan yang penting jenis-jenis obat apa saja yang diperlukan oleh masyarakat pada umumnya. Tentu setelah itu yang seperti tadi saya katakan, kalau memang ternyata penyakit itu tidak bisa dilayani di tingkat kabupaten, maka itu kan harus diterbangkan dengan cepat dengan dibawa rujukan ke suatu rumah sakit yang bisa mengatasinya secara lebih baik. Hal-hal seperti inilah yang seringkali, mungkin karena saya sering kali pergi ke daerah-daerah yang jauh dari kota-kota besar, sehingga problem-problem kesehatan masyarakat seperti ini memang merupakan satu realita yang perlu diketahui oleh banyak sekali dokter ataupun mereka yang menangani masalah kesehatan ini. Oke, baik Bu Mega. Kita akan lanjutkan. Pemirsa tetaplah bersama kami, Suara Anda Spesial segera kembali. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Anda Spesial. Metro TV di Election Channel bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia menghadirkan Capres Ibu Megawati Soekarno Putri. Ibu Mega tadi beberapa kali Ibu mengatakan soal mengurangi angka kematian ibu
dan termasuk angka kematian anak. Nah, apa yang akan menjadi program Ibu secara spesifik yang akan benar-benar fokus mengurangi angka kematian ibu dan anak bila nanti Ibu menjadi presiden? Ya, sepertinya itu yang saya bilang tadi, bidan itu perlu ditambah pengetahuannya untuk bisa menangani hal-hal yang sifatnya emergensi. Nah, saya juga sudah pernah berbicara dengan PMI. Saya belum mendengar sampai hari ini bahwa di Indonesia itu ada pabrik kantong darah. Nah, dengan demikian maka mestinya untuk mempercepat hal-hal seperti itu, nah saya pernah menanyakan kepada juga asosiasi perjamuan, tolonglah carikan itu mungkin ada daun-daunan saya tidak tahu, tetapi yang bisa segera menghentikan perdarahan itu. Ya itu yang pintar-pintar lah yang melakukan. Nah kalau hal-hal seperti itu bisa dilakukan, maka menurut saya prosentase tingkat kematian itu bisa berkurang. Oke, baik. Kita langsung saja tanyakan ya kepada Ibu Bidan di sini, ada juga perwakilannya, Ya, Ibu silakan, Emi. Bu. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Mega. Memang Ibu sekarang angka kematian ibu dan angka kematian bayi kita masih sangat tinggi. Dan sekarang upayanya kita sudah banyak menempatkan bidan-bidan di desa-desa, hampir 70.000 Bu. Kemudian melalui sistem kontrak PTT. Juga dokter PTT, perawat PTT, begitu juga dokter gigi PTT. Nah kalau ini sudah merupakan satu upaya untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat, mengantisipasi tadi negara kita adalah negara kepulauan dengan geografis yang sangat sulit. Tapi kalau kita berhenti pada sistem tadi kontrak PTT, itu untuk sustainability-nya bagaimana Bu? Untuk keberlangsungan pelayanan di desa, di puskesmas oleh dokter dan lain sebagainya. Karena selesai masa kontrak, ya mereka bisa pulang. Kalau mereka mau diperpanjang mungkin, alhamdulillah. Nah jadi sepertinya ini tidak ada jaminan untuk sustainability pelayanan di tingkat yang paling bawah Bu. Kira-kira nanti bagaimana kebijakan Ibu untuk masalah ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Bidan Emi. Terima kasih Bu Emi. Nah yang pertama kan sebetulnya objeknya dulu kan, yaitu seorang ibu kalau melahirkan yang tidak bisa ditunda-tunda itu kan kalau mengeluarkan darah itu. Jadi masalah nanti mereka yang menolong kalau dengan sistem kontrak seperti itu, saya memang tidak begitu setuju, tetapi itu harus saya kira dilakukan karena sekarang ini dan itu realita di lapangan, terutama bagi kalangan anak-anak muda yang akan atau telah menjadi dokter. Itu kan biasanya langsung berebut ya, bagaimana bisa paling tidak mendapat tempat di kota-kota besar. Nah mungkin suatu saat nanti kalau saya melihat kembali kepada sistem kesejahteraan, bagaimana kesejahteraan itu diberikan. Kalau menurut saya, siapa yang mau ke Papua begitu gajinya sekian. Saya kira ya tentunya mereka ya siapa ya tidak berpikir lagi ya. Justru mereka begitu selesai itu langsung mereka justru minta untuk pergi ke daerah-daerah yang jauh-jauh. Nah hal-hal seperti ini saya melihat kesejahteraan, sistem kesejahteraan dari mereka juga yang memberikan pelayanan untuk masalah kesehatan. Oke baik kalau begitu. Kalau begitu untuk berikutnya siapa panelis saya yang kira akan kita panelis berikan? terakhir dari dokter ini, Sarah ini. Dokter dari, ini tahan dulu pertanyaannya dokter. Kita akan kembali setelah jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami, Suara Anda Spesial segera kembali. Iya pemirsa masih di Suara Anda Spesial, hasil kerjasama Metro TV dengan Ikatan Dokter Indonesia menghadirkan Capres Ibu Megawati Soekarno Putri. Silakan tadi
Dokter Gigi Rini, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mega. Waalaikumsalam. Dari research kesehatan yang dilakukan oleh Depkes tahun 2007, 70% dari 225 juta penduduk itu mempunyai gigi lubang dan busuk yang rata-rata adalah hampir mencapai 5 gigi. Dan itu tentunya mengapa menjadi penting, selain dia juga menjadikan orang itu sakit dan sebagainya, juga menjadi risiko untuk penyakit-penyakit yang lain. Tentunya Ibu Mega sangat menyadari. Dan oleh sebab itu Bu Mega, kami dari Persatuan Dokter Gigi dan seluruh anggotanya yang berjumlah 20.000 orang, kami siap untuk mengabdikan, untuk merawat gigi dari rakyat, termasuk rakyat-rakyat sampai di daerah terpencil. Tetapi masalahnya Ibu Mega, masalah distribusi dari tenaga kesehatan ini sampai saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Banyak sekali faktor-faktor penyebabnya. Sebab itu kami berharap bahwa masalah ini bisa diselesaikan sehingga kami bisa mendharma baktikannya secara baik. Tetapi Ibu Mega, ada lagi kendala bahwa kami tidak dapat bekerja tanpa peralatan apabila sudah terjadi penyakit. Oleh sebab itu kami juga bagaimana caranya, ini peralatan sebagian besar itu diimpor, mahal. Dan kami pun menjadi mahal untuk melaksanakan pengabdiannya. Bagaimana caranya kita bisa mengabdikan, mendharma baktikan secara lebih baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Iya, Dokter Gigi Rini, terima kasih. Silakan Ibu Mega. Itu betul, Bu. Jadi memang seperti tadi yang saya mengatakan ada alat canggih, dokternya tidak ada. Nah sekarang kan persoalannya bagaimana membuat peralatan gigi yang memungkinkan untuk bisa tercover suatu biaya yang mungkin murah meriah ya. Atau ya kalau dibilang nanti gratis, saya pikir-pikir ya mana bisa gratis. Tapi mungkin itu kan bisa di cover dengan masalah di pendidikan. Jadi kalau di pendidikan itu bisa diberikan suatu jaminan, artiannya yaitu tadi bahwa dari tingkat balita yang saya bilang anak sampai berumur gigi susu tanggal itu betul-betul diamati dan seperti diberi bukannya sanksi tapi ibunya lalu atau orang tuanya diberi suatu pengetahuan yang lebih cukup ketika anaknya diberitahu, karena seperti yang saya katakan sebagai suatu contoh yang menurut saya sangat baik di Amerika seperti itu, sehingga mau tidak mau membangun satu keluarga yang sehat itu terbentuk juga karena ibunya itu diberi pengetahuan mengenai masalah apa gunanya mempunyai suatu gigi yang baik. Ya tentunya kalau anak-anaknya diberi pengetahuan seperti itu lalu mereka sendiri tidak menjalankannya dengan baik, itu saya kira juga akan apa ya, lucu ya. Jadi orang tuanya pun kan harus melakukan seperti itu. Ada hal Bu yang saya alami, betapa mereka berpikir sikat gigi dan odol itu mahal. Saya kan bilang sudah pergi ke daerah-daerah, datang ke tempat-tempat yang bisa dikatakan tidak ada air bersih dan sebagainya. Justru kalau saya tanya, bilangnya tuh sikat gigi dan odol tuh mahal Bu. Padahal kalau dilihat dari orang kota, karena suatu keharusan itu sudah tidak dalam satu bentuk keharusan untuk membeli benda-benda seperti itu. Nah, realita-realita yang seperti ini saya kira memang perlu untuk mengantisipasinya, preventifnya itu ya kita memberikan sosialisasi yang betul-betul sangat berguna, dan juga di sekolah-sekolah hal-hal seperti itu ya terus dikembangkan. Karena kalau saya lihat sekarang hal-hal seperti itu masih kurang diberikan pendidikan di dalam kurikulum sekolah. Nah, bagi peralatan yang tadi dikatakan mahal, kalau saya tanya sebetulnya sudah bisa dibuat suatu peralatan
BOR apa ya namanya itu, Iya. yang dibuat oleh Indonesia sendiri. Kalau di tingkat masih suatu penanganan yang apa namanya pertanganan umpamanya menambal atau apa itu saya tidak tahu. Nah, ya mungkin yang tidak diperlukan peralatan yang lebih baik. Saya kira mungkin hal-hal seperti itu sangat bisa dilakukan. Tentunya seperti yang tadi saya katakan bahwa sistem jaminan sosial nasional ini kalau bisa mengcover juga hal-hal seperti itu, saya kira akan menjadi suatu hal bagi kesehatan masa depan rakyat Indonesia. Iya, baik kalau begitu pemirsa tetaplah bersama kami, suara Anda segera kembali. Iya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Suara Anda Spesial, dan sekarang kita beri kesempatan kepada Floor untuk mengajukan pertanyaan kepada capres kita. Ya, silakan. Ya, yang mana? Pak Johannes. Oh, oke. Selamat malam, Ibu Megawati yang kami hormati. Saya mewakili Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia. Kalau kita berbicara mengenai pembangunan kesehatan, seperti tadi telah dikatakan oleh rekan kami dari ISFI, memang tidak lepas dari obat. Dan sejauh ini kami dengan bimbingan dari Departemen Kesehatan dan juga Badan POM telah berhasil untuk meningkatkan kualitas obat dan ketersediaan obat di seluruh Indonesia. Biarpun harus diakui bahwa mengenai keterjangkauan, saya kira masih menunggu SCSN Ibu. Ya. Nah, yang kami ingin tanyakan dalam hal ini, sebagaimana Ibu mengetahui bahwa dunia kesehatan merupakan dunia yang berkembang luar biasa pesatnya, dan kita mengetahui bahwa dana untuk penelitian dan pengembangan teknologi ini di negara-negara lain jauh lebih besar dari negara kita. Termasuk negara tetangga kita, Singapura, Malaysia, dan lain-lain telah menganggarkan cukup besar untuk penelitian dan pengembangan. Pertanyaan kami adalah bagaimana Ibu akan mendorong penelitian dan pengembangan di Indonesia ini agar kita mampu bersaing dengan negara-negara tetangga kita, sehingga tidak pasien-pasien Indonesia lari ke negara tetangga. Baik, iya terima kasih. Silakan Ibu Mega. Terima kasih Pak Yohanes. Senang sekali saya ditanya seperti itu, karena memang bagi saya segala sesuatu yang mempunyai suatu bentuk alami itu harusnya kan dilakukan penelitian. Makanya seperti tadi saya katakan, saya pernah berdiskusi dari ID dengan asosiasi perjamuan yang kelihatannya masih perlu untuk, saya tidak tahu sekarang mungkin bisa didekatkan. Karena memang penelitian itu diperlukan satu dana besar. Kita toh tentunya mengurangi suatu dana penelitian karena sebenarnya kita sudah mempunyai suatu tanda kutip contoh dari bahan-bahan yang ada, yang tinggal sebetulnya kan diteliti. Kalau dikatakan jamu itu kan tradisional ya, jadi kan itulah bagi mereka yang mengikuti suatu alur pembuktian, itu kan perlu dibuktikan dulu terdiri dari zat-zat apa saja. Nah, prinsipnya bagi saya penelitian itu sangat perlu. Tentu dananya akan besar, tetapi kan tentunya proyeksinya itu kemana. Jadi kalau seperti penisilin, bayangkan kalau mungkin orang itu yang mendapatkan masih hidup, maka dia itu menjadi jutawan. Karena sampai sekarang masih dipergunakan, padahal itu kalau tidak salah di abad akhir 17 mereka mendapatkan hal seperti itu. Nah, mengapa tanaman-tanaman kita yang ada tidak kita coba bangkitkan? Karena kalau satu kali teliti berhasil, nah itu yang maksud saya, proyeksinya itu harus berhasil untuk apa, dan kita tahu itu mereka ahli-ahlinya. Sehingga dengan demikian kemandirian kita pun untuk masalah obat-obatan itu bisa lebih dikembangkan dengan baik. Itu saya kira. Kalau tadi yang bertanya adalah seorang bapak, kita beri kesempatan kepada seorang ibu. Ya, di ujung sana, silahkan Ibu.
Terima kasih. Selamat malam Ibu Mega. Saya Murni Suliantoro dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Kami merasa salut bahwa Ibu mempunyai kepedulian yang sangat tinggi kepada masyarakat kecil. Kemudian tadi juga Ibu menyampaikan bahwa bagaimana jangan sampai masyarakat itu sakit. Oleh karena itu terkait dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar, dalam kaitan dengan supaya masyarakat jangan sampai sakit dulu, maka upaya-upaya untuk pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan tentu perlu mendapatkan perhatian yang cukup besar. Kalau dilihat saat ini alokasi anggaran untuk jaminan sosial bidang kesehatan masih lebih ke arah kuratif atau pengobatan. Jadi rakyat itu sakit dulu baru mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, kalau Ibu nanti terpilih menjadi presiden, bagaimana kebijakan Ibu mengenai alokasi anggaran untuk upaya-upaya pencegahan, pemeliharaan kesehatan, dan tenaga yang mendampingi masyarakat dalam kaitan dengan pemeliharaan kesehatan. Terima kasih Ibu. Karena dari keseluruhan konsep yang seharusnya kita lakukan, itu bagaimana kan kita membuat orang jangan sakit, bukannya membuat orang jadi sakit, membuat orang jangan sakit. Nah dengan ini kan tentunya preventif. Saya melihat kalau di kalangan ibu-ibu, keluarga berencana, program keluarga berencana itu harus ditingkatkan. Karena di daerah-daerah itu masih saya temukan, saya hitung setengah kilo kalau jalan, kalau ibu-ibu menyambut saya, itu paling tidak 20 bayi yang digendong. Berarti saya hitung ini setengah kilo, kalau 1 kilo sekian ratus kilo. Nah berarti mungkin program keluarga berencana itu belum disosialisasikan dengan tepat, dengan benar. Ada yang anaknya 5, kalau saya tanya, ibu kenapa anaknya 5? Ini kan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengatakan ya betul, tetapi Allah juga memberikan perintah kepada kita untuk memberi mereka segala sesuatunya yang terbaik. Artinya ya kesehatan, ya pendidikan dan sebagainya. Pertanyaan saya, bagaimana nanti ibu akan menyekolahkan mereka, memberikan makan yang baik isinya? Karena bukannya dengan merendahkan, suami ibu katakan contohnya hanyalah seorang pengendara ojek. Nah dengan hal seperti ini sebetulnya hal ini juga bukannya pada saya, tetapi ini adalah suatu kerja kita bersama, mensosialisasikan pada masyarakat bagaimana baiknya untuk kita berprogram keluarga berencana, lalu bagaimana membuat sanitasi, kebersihan, disiplin kebersihan. Lalu di kampung-kampung saya lihat pembuatan MCK itu masih sangat sulit. Seperti di Jakarta ini saja, sebagai satu contoh ketika saya jadi presiden, saya mengatakan, apa ndak bisa ya, kan punya ya pemerintah daerah untuk fogging. Fogging, aneh ya, kok fogging di sana, fogging di sini. Saya bilang ndak bisa, itu dicanangkan 1 hari seluruh Jakarta fogging. Itu kan lebih baik. Strukturnya kan ada, melakukannya pun bisa. Karena kalau tidak kan ya bagaimana ya. Jadi ada cerita, pernah saya bertemu satu gubernur, jadi dibilang provinsinya masih ada malaria. Jadi gubernur ini marah-marah. Memangnya yang nyamuk itu bisa disuruh-suruh stop, kamu jangan masuk wilayah saya. Nah begitu juga maksud saya. Jadi kalau sekiranya Jakarta bisa kita fogging di dalam waktu sebulan berapa kali, tapi ya Jakarta Pusat, Utara, Selatan, Timur, Barat sekaligus. Kan lama-lama masa ya ndak kalah ya, jentik-jentik itu. Oke, baik kalau begitu. Ya, itu nanti kalau Ibu Mega menjadi presiden itu yang kira-kira akan terrealisir ya Ibu ya, paling tidak fogging di saat yang bersamaan di seluruh wilayah. Ya. Oke, baik kalau begitu. Dan itu tentunya harus digerakkan bersama dengan masyarakat.
Oke, baik kalau begitu ya pemirsa tetaplah bersama kami. Suara Anda spesial segera kembali. Iya pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Anda. Kembali kami akan memberikan kesempatan kepada Floor untuk bertanya. Yang mana Pak Samsu? Dari Sebelah sini belum? Ya silakan. Oh iya, silakan. Terima kasih, moderator. Cita-cita luhur untuk dalam pembangunan kesehatan dalam kerangka negara Republik NKRI, Ibu Mega, selalu didengung-dengungkan, itu memerlukan komitmen politik tentunya, Bu. Ibu adalah calon presiden dan tentu adalah sebuah jabatan politik. Nah, kesehatan sebetulnya adalah bagaimana komitmen politik kepala negara suatu negara yang bersangkutan. Kan sekarang namanya era desentralisasi, Bu Mega. Bagaimana Ibu bisa memegang ataupun mengendalikan ataupun berkoordinasi dengan para gubernur-gubernur mungkin beraliran politik lain dengan Ibu. Kalau yang sama mungkin nggak ada masalah, jadi artinya connect begitu ya. Nah, komitmen politik yang kuat itu dari seorang ibu negara terhadap upaya-upaya dalam pembangunan kesehatan untuk penguatan pelayanan dasar dan seterusnya ini, apa Bu yang kira-kira Ibu lakukan 5 tahun ke depan terhadap upaya yang dengan situasi desentralisasi itu? Baik. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. terima kasih. Silakan Ibu. Seperti tadi saya singgung mengenai undang-undang otonomi daerah. Itu kan maksudnya memang di dalam rangka mendesentralisasikan bagaimana jalannya pemerintahan, penguatan untuk daerah. Nah, persoalannya kalau ditanya nanti kepala daerahnya bukan datang dari satu partai yang sama. Saya kira yang namanya kepala daerah itu kan dipilih karena untuk menjalankan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kalau dia hanya karena seperti tadi saya katakan, umpamanya sekarang waktunya untuk membicarakan atau memberikan suntikan apa ini kalau anak-anak ini namanya vaksinasi. Lalu karena yang memerintahkan itu seorang presiden yang mungkin dari partai lain lalu ndak mau begitu kan ya. Jadi kan ya nanti kan barangkali konsekuensi logisnya ya tidak akan dipilih oleh masyarakat itu kembali. Baik, kalau begitu yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mega yang saya hormati, saya Dr. Gede Subawa dari Askes. Pertama tentu mari kita doakan Ibu Mega tetap sehat selalu. Yang kedua tentu atas paparan Ibu yang sangat komprehensif. PT Askes sebagai salah satu badan penyelenggara jaminan sosial yang diamanatkan dalam undang-undang yang Ibu tanda tangani 5 tahun yang lalu, namun sampai saat ini peraturan pelaksanaan di bawahnya belum berjalan dengan baik. Di sisi lain, sistem itu Ibu bangun berdasarkan satu realita di masyarakat, melihat berbagai kondisi di lapangan, maka tidak heran kalau Ibu selalu mengutamakan wong cilik. Ternyata walaupun di media sering dihujat hanya berbicara di atas kertas, namun kenyataannya Ibu telah melihat kemana-mana, betul-betul bergaul dengan wong cilik yang benar-benar dalam hal ini dalam akses kepada pelayanan kesehatan sangat membutuhkan dari segi biaya. Struktur atau infrastruktur pelayanan kita tahu sudah ada di mana-mana, di tiap kecamatan ada puskesmas 1-2, ada posyandu, ada polindes dan lain sebagainya. Namun karena sistem pembiayaan yang terkendala sampai dengan saat ini, mereka belum bisa menikmati pelayanan dengan baik. Pertanyaan saya adalah sejauh mana komitmen Ibu nanti akan melaksanakan Undang-Undang Nomor 40 itu dalam prioritas pertama di dalam undang-undang tersebut adalah jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik. Saya kira itu karena melalui sistem ini saya menghitung dari PT Askes kita akan membutuhkan 50.000 dokter yang bisa kita sebarkan di seluruh Indonesia dan bisa dibiayai dari sistem ini. Barangkali APBN tetap dibutuhkan untuk mereka yang miskin. Saya kira demikian Ibu Mega. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Mega, silakan menjawab pertanyaan terakhir. Jadi memang saya juga melihat, makanya tadi saya bilang itu saya tanda tangani terakhir karena saya ingin sekali itu sudah ada supaya ada pemerintahan baru. Nah, tentunya pada waktu itu subjektivitas saya berharap saya yang dipilih lagi oleh rakyat. Tapi ternyata tidak.
jadi tidak jalan. Nah, maksud saya ini satu konsep, satu sistem yang bukan harus bisa selesai dalam waktu 5 tahunan, tetapi kan saya memang katakan ini harus ada. Nanti persoalannya itu merupakan suatu jangka panjang. Kita jalan, kita lakukan dengan tentunya segala kendala yang ada. Saya lihat, saya bilang tadi realita, tetapi harus jalan. Dengan demikian maka kita akan belajar. Dengan belajar kita mengetahui kendala-kendala ini bagaimana caranya untuk bisa dihilangkan. Lalu pendanaannya pun pasti akan semakin baik, karena yang namanya sifat undang-undang itu kan untuk kemaslahatan orang banyak. Sehingga dengan demikian kalau ini memang bisa terlaksana, saya kira Bapak insya Allah mudah-mudahan ya ini bisa merupakan suatu jaminan sosial bagi masyarakat banyak. Baik, Ibu Mega, banyak sekali hal yang telah Ibu sampaikan pada forum ini. Apa yang kembali Ibu ingin tekankan melalui forum ini sebelum kita tutup acara kali ini? Yang pertama tentunya kita harus merubah atau mindset kita bahwa kesehatan itu bukan karena orang sakit dibuat sehat, tapi bagaimana supaya seorang manusia itu tetap sehat dan mengalami suatu hal kalau sekiranya sakit dibuat suatu jaminan bagi kesehatannya ini. Dengan demikian tentunya ya kalau sekiranya saya terpilih dan dipilih oleh rakyat Indonesia, ya sistem jaminan sosial nasional ini saya akan jalankan karena saya sangat berkeinginan ini bisa dijalankan, dan tentunya juga anggarannya harus dicari untuk bisa dilipat gandakan juga seperti penelitian dan lain sebagainya bagi kesejahteraan rakyat banyak. Itu janji Ibu Mega. Silakan Pak Samsul, singkat saja sebentar. Saya kira kita sangat beruntung pada malam hari ini karena Ibu Mega telah mengenalkan apa yang disebut dengan paradigma sehat, Bu, ya. Bukan paradigma sakit. Jadi mulai dari preventif dan lain-lain. Yang sangat menarik adalah fogging bersama. Barangkali belum pernah dilakukan, Bu. Oke. Karena terus terang apa? Kalau saya punya RT, Bu, ya, saya tanya, loh ini kan habis di fogging, kenapa nyamuknya kok masih banyak katanya? Kalau nyamuknya sih 1-2, yang banyak itu temannya katanya, Pak. Oke, baik kalau begitu. Baik, sekali lagi Ibu Megawati Soekarno Putri, terima kasih telah hadir dalam forum ini. Para panelis juga, tepuk tangan untuk para panelis. Ya pemirsa, demikianlah Suara Anda spesial. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.